Salam Horas menjua-jua Yahoo. Selamat bertemu kita dalam channel Langsung Sitorus yang kita gunakan sekarang untuk menafsirkan Evangelium untuk tanggal 2 Maret tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu Estomihi. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membuat kita semakin memahami firman Tuhan yang akan kita renungkan. Terima kasih bagi saudara yang sudah mensubscribe, dan mohon ajak teman-teman kita yang lain dengan menyebarkan kepada mereka video ini serta mengajak mereka untuk mensubscribe demi kemuliaan Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih ditentukan dari Exodus atau dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai ayat 35. yakni bagian dari perikop yang menerangkan tentang dua loh batu yang baru dari ayat 1 pasal 34 itu sampai ayat 35. Mari kita baca Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Keluaran 34 ayat 29 sampai ayat 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik yang dia inginkan untuk dilakukan orang lain juga. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu, sehingga kami dapat menghayatinya, dan dari sana kami dapat mengambil tindakan-tindakan perbuatan baik dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih,
Sebelum kita memasuki penafsiran, marilah kita dulu sedikit memperbaiki terjemahan dari ayat 33 itu. Dalam terjemahan baru ini dikatakan setelah Musa selesai berbicara dengan mereka. Dan itu diikuti juga di terjemahan-terjemahan asing. Tapi dalam terjemahan lama dikatakan selama Musa berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Wayekal Mose midaber itam wayeten alpanav muswi. Jadi masalahnya sekarang menerjemahkan wayekal, yang sebenarnya kata kala, asal kata dari wayekal itu berarti berakhir atau sampai akhir. Jadi di sini dikatakan setelah Musa, itu kurang tepat. Yang tepat adalah sampai akhir Musa berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Jadi sewaktu Israel takut melihat wajah Musa yang bersinar, bercahaya, mereka lari puntang-panting dan mereka tidak mau mendekat. Lalu Musa menutupi wajahnya itu setelah dia sadari, sebelumnya belum dia sadari bahwa wajahnya bercahaya, diselubunginya lah itu begini. Entah dengan kain ya. Dan dipanggillah orang Israel datang. Dan cahaya itu tidak nampak lagi memang. Lalu mereka datang, kemudian Musa menyampaikan perintah dan firman Tuhan kepada mereka. Dan kalau dia masuk ke dalam pertemuan dengan Tuhan, dibukanya si lubung itu. Dan kalau dia keluar, agar orang Israel tidak takut mendekat, diselubunginya lagi wajahnya. Jadi kalau seperti terjemahan dalam terjemahan baru yang dibuat Lai ini, setelah Musa selesai, seolah-olah bahwa orang Israel itu pernah melihat selama Musa berbicara wajahnya bercahaya. Tidak, setelah bangsa itu melihat wajah Musa bercahaya, mereka lari pontang-panting takut. Dan kemudian Musa menyadari wajahnya bercahaya, lalu dia selubungilah wajahnya itu. Jadi selama dia bicara pada tahap pertama itu, Musa telah menyelubungi wajahnya. Jadi agar jangan rancu cerita kita ini. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Sampai selesai Musa berbicara dengan mereka, diselubunginya lah wajahnya, biar jelas ya. Jadi orang Israel itu tidak tahan melihat wajah hamba Tuhan yang bercahaya. Tak kenapa ya, tapi mungkin mari kita cari alasannya. Mengapa sampai wajah Musa bercahaya? Dia bergaul bersama Tuhan 40 hari 40 malam di gunung Sinai itu. Ya, tahap kedua. Ya, tahap pertama kan sudah pergi ke sana. Kemudian Tuhan menulis loh batu dengan firman itu, turun dia, karena Tuhan menyuruh dia turunlah, lihat bangsamu itu udah sesat katanya.
Lalu dia marah melihat bangsa Israel yang menari-nari di depan patung lembu itu, dan walaupun di situ Harun tidak melarang mereka. Lalu loh batu yang dua itu dilemparkan dan pecah berkeping-keping. Dan kemudian Tuhan menghukum mereka yang menyimpang dari kesetiaan kepada Tuhan. Dan mereka sangat takut melihat Musa, ya. Sisa-sisanya ini ditinggalkan Musa lagi karena naik ke atas. Setelah disuruh datanglah ke atas lagi, tulis ulanglah apa yang telah kau rusaki itu, katanya. Musa ke atas dan ditulisnya di loh batu itu 10 firman itu. Dan dia turun kali ini dengan loh batu di tangannya yang bertulis firman Tuhan, dan buah persekutuannya dengan Tuhan wajahnya bersinar tanpa dia sadari. Karena Tuhan membekalinya dengan wibawa yang luar biasa di hadapan umatnya. Tapi sayangnya umat Israel yang memang sudah merupakan sisa orang-orang terhukum, ya. Namun di dalam berita ini Musa tidak menyampaikan pengampunan dosa kepada bangsa Israel yang sisa itu, yang tidak terhukum, dan mereka sebagai orang yang tetap dinaungi dosa. Nampak dari ketakutan mereka melihat wajah Musa yang bersinar, mereka lari pontang-panting. Untunglah Musa menyelubungi wajahnya sehingga bangsa Israel berani mendekat. Kalau tidak, mereka akan lari dan tidak mendengar firman Tuhan. Wajah Musa yang bersinar itu, bercahaya itu, bukan hasil daripada pertapaan Musa di gunung itu 40 hari. Tetapi karena Tuhan menganugerahkan kepadanya cahaya kemuliaan Tuhan. Itu berarti kemuliaan yang ada dalam diri Musa sebagai ciptaan Tuhan atau manusia yang diciptakan Tuhan. Karena kita tahu dalam penciptaannya manusia dibekali dengan hormat dan kemuliaan. Itu Mazmur 8, kalau saya nggak salah 5. Dan kemuliaan yang ada dalam diri Musa itu ditingkatkan oleh Tuhan sehingga bisa bersinar-sinar, bercahaya-cahaya. Namun orang yang jauh dari Tuhan tidak mampu berhadapan dengan cahaya kemuliaan itu. Sehingga karena kasihnya melihat bangsa Israel itu, dan Tuhan berpendapat bahwa bangsa yang ketakutan itu harus mendengar perintah Tuhan. Sehingga Musa disuruh untuk menyelubungi wajahnya yang bercahaya sehingga dia bergaul dengan bangsa Israel, dan kepada mereka disampaikanlah firman Tuhan itu. Jadi Tuhan mau mengurangi cahaya kemuliaannya demi bisa mempertemukan umatnya dengan firman-Nya. Itu yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak berkenan mengurangi atau menyelubungi wajah hambanya yang bercahaya itu, manusia ini lari pontang-panting. Dalam konteks inilah juga dapat kita pahami bahwa Tuhan mau merendahkan dirinya, tidak memasang kemuliaannya yang luar biasa kepada hambanya, yakni dengan menyuruh anaknya yang tunggal
logosnya itu menjadi manusia, sehingga manusia yang penuh dosa itu diperkenankan bergaul dengan logos yang menjadi manusia itu, sehingga mereka dapat mengalami tindakan-tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yakni penyembuhan dari penyakit, pemulihan orang-orang yang lumpuh, pembukaan mata orang-orang yang buta, dan juga pengusiran roh-roh jahat, dan terakhir pengampunan dosa, pembasuhan manusia yang berdosa itu dengan darahnya yang tercurah di Golgota dan dengan air suci yang tercurah juga dari dadanya. Dengan demikian manusia dimampukan untuk bisa bergaul dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah kedatangan Tuhan yang inkognito, yang menutup kemuliaan originalnya, ya, dan mau menyamakan dirinya dengan manusia. Murid-muridnya yang sudah dibebaskannya dari kuasa-kuasa dosa dan mengikut dia telah mampu melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sewaktu dia dipermuliakan di atas gunung. Dan 3 muridnya itu, Yohanes, Petrus, dan Andreas, melihat Yesus dipermuliakan bercahaya-cahaya bersama dengan Elia dan Musa. Lalu setelah selesai pemuliaan itu, ya, murid-muridnya menanya apakah diperlukan 3 bait dibangun di atas bukit itu, 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Yesus tidak menjawabnya. Namun dari situ kita belajar bahwa Tuhan itu sudah bisa dilihat pancaran kemuliaannya. Peristiwa itu dan peristiwa Musa dengan wajah yang bercahaya, sering orang mengatakan itu transfigurasi. Menurut saya itu istilah yang tidak tepat. Transfigurasi itu seperti kepompong menjadi kupu-kupu, ya, ulat menjadi capung, dan lain-lain, berganti tubuh. Tapi Alkitab berbicara tentang tubuh yang dimuliakan. Jadi bukan berganti tubuh, atau misalnya tubuh manusia berubah menjadi tubuh raksasa, enggak. Makanya Alkitab memang menggunakan bukan transmorfose, tapi metamorfose. Dan itu bukan berarti memikri, ya, seperti bunglon, tidak. Karena bunglon kalaupun berubah warna, tidak ada di sana warna kemuliaan, tapi penyamaran. Tapi Yesus itu bermetamorfose menjadi mengenakan tubuh kemuliaan yang bercahaya, memancarkan cahaya. Dan Musa pun di Gunung Sinai itu bermetamorfose, ya, bukan memikri atau berganti warna, melainkan dibekali oleh Tuhan dengan tubuhnya itu dengan cahaya kemuliaan, sehingga orang-orang berdosa yang tidak mulia memang tidak mampu mendekat kepada tubuh yang dimuliakan itu. Dan itulah yang membuat orang-orang yang tidak bertubuh kemuliaan tidak ikut naik ke surga dan tidak ikut
menyambut Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya untuk membawa manusia ke surga. Karena Alkitab memang memberitakan ada pengangkatan orang-orang percaya dalam kebangkitan itu, dan mereka bertubuh kemuliaan. Sama seperti Henok bertubuh kemuliaan naik ke surga, dan Elia pun juga bertubuh kemuliaan naik ke surga. Dan Yesus lagi yang paling jelas tampak naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, terangkat ke surga. Dan dalam 2 Tesalonika dikatakan, Tuhan akan datang dan menarik orang-orang ke atas dengan yang bertubuh kemuliaan. Makanya sebenarnya tubuh kita yang najis ini sudah dikuburkan sebenarnya nggak berguna lagi. Tetapi agar tidak dilupakan, maka manusia dikuburkan. Tapi itu bukan hanya sebagai ritus utama. Orang Kristen juga bisa dikremasi sehingga hanya debu-debunya yang dikuburkan. Karena apa? Bukan tubuh yang fana ini yang dibangkitkan, tetapi Tuhan memberikan tubuh kemuliaan, jadi seperti bala tentara surgawi yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dengan pergaulan kepada Tuhan, manusia itu bisa dibekali dengan cahaya kemuliaan, apalagi di zaman Tuhan Yesus Kristus. Dua pemazmur yang memohon agar Tuhan menganugerahkan cahaya kemuliaan bagi orang-orang yang percaya di zaman Tuhan Yesus itu dipenuhi. Mungkin orang tidak melihatnya itu secara nyata, tetapi orang percaya bisa melihat di wajah saudaranya yang percaya kemuliaan Raja atau kemuliaan Tuhan, seperti yang sering dinyanyikan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, atau kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, katanya. Jadi hanya orang percaya dapat menyambut cahaya kemuliaan Tuhan dan memancarkannya. Dan hanya orang percaya yang dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan memancar dari wajah saudaranya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja orang-orang yang memiliki cahaya kemuliaan Tuhan akan bergaul dengan Tuhan sedekat-dekatnya dan berkenan untuk mendengar firman Tuhan lalu melakukannya. Karena pertemuan dengan Tuhan bukan hanya menikmati kebahagiaan dan kesenangan yang luar biasa, tetapi juga sekaligus menerima tugas yang harus dilakukan oleh manusia yang menerima cahaya kemuliaan Tuhan itu. Itu yang dilakukan oleh Paulus setelah dia ditangkap oleh cahaya kemuliaan yang memancar dari surga di jalan ke Damaskus, dan dibutakan, lalu matanya dibuka lagi, dan selubung yang mengikat batinnya, hatinya, pikirannya selama ini disingkapkan, sehingga dia tidak lagi beriman ala Yahudi, tetapi benar-benar beriman ala Yesus Kristus. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa Paulus itu mengajarkan suatu ajaran yang sangat baru, dan memang Paulus mengajarkan Tuhan Yesus yang mengajarkan perjanjian baru kepada kita. Luar biasa itu. Dan tidak ada duanya. Banyak yang menjelek-jelekkan Paulus dalam prestasinya itu. Katanya bahwa Paulus sudah mengajar orang-orang Kristen meninggalkan agama Allah, itu agama Yahudi katanya. Dan agamanya kata yang mengikuti, karena mereka berpuasa, mereka bersunat, mereka ada azan-azan dan lain-lain, ya, dan ada, ya, kita katakanlah mereka, kami yang melakukan agama Yahudi katanya. Ya mereka lah itu. Kita tidak melakukan agama Yahudi, bahkan kita terus terang menjadi Kristen, tidak menjadi orang Yahudi, tetapi benar-benar suatu agama atau kepercayaan berdasarkan perjanjian baru
yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti dikatakan oleh Yeremia pasal 31 ayat 34, kalau saya nggak salah semalam saya katakan itu. Dan perjanjian baru itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus kepada kita, dan kita berjanji di sana, dan Tuhan menepati janjinya. Seorang yang dikatakan tidak bersua secara langsung dengan Yesus Kristus, yakni Paulus, tetapi selama pelayanan Yesus di Galilea dan di Judea, Paulus selalu mengintip, ya. Paulus selalu mengintip selaku orang Farisi yang ditugaskan mengawasi Yesus, ya. Sehingga sewaktu Yesus sudah disalibkan dan murid-murid masih terus bertahan, Paulus yang paling keras melawan gerakan kehidupan baru itu. Ya. Waktu Stefanus dilempari, Paulus menjadi saksi yang luar biasa di sana. Tetapi setelah Yesus menangkapnya dengan cahaya kemuliaan dari surga, lalu Paulus buta, lalu matanya dibuka, hatinya dibuka, ya, dan teologianya dibuka untuk memahami perjanjian lama itu di dalam konteks perjanjian baru. Dan itulah ajaran keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kemudian diteruskan pengajarannya oleh Paulus kepada kita, dan kita mendapat bagian dalam keselamatan dan pengampunan dosa tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sadarilah dirimu adalah orang-orang yang telah dibekali oleh Tuhan dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Makanya tidak ada laki-laki Kristen maupun perempuan Kristen sekarang lagi yang menyelubungi wajahnya. Ya. Dulu orang Kristen perempuan memang berkerudung sangat ketat itu, karena kesadaran bahwa sinar wajah Tuhan dari wajah perempuan juga harus terpancar bercahaya, makanya kerudung itu kita tinggalkan. Dan itu bukan pamer aura, ya, karena kita bukan telanjang. Wajah Tuhan kita itu yang sebenarnya adalah gambar wajah Tuhan harus nampak bercahaya di dunia ini, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tentu saja kita sebagai orang yang memiliki wajah bercahaya kemuliaan Tuhan, ya, juga bebas masuk ke dalam bait Allah, sampai kepada tempat maha kudusnya, tidak ada lagi batas-batasnya. Tetapi kita tidak akan sembrono di hadapan Tuhan di dalam rumahnya yang kudus itu, bukan? Ya. Dan kita mendengar firman Tuhan dari sana, dan kita mengerjakannya kalau kita sudah pulang dari rumahnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan karena jarak antaramu dengan Tuhan itu tidak lagi punya batas yang tidak bisa dilewati, ya. Tapi kita bisa bergaul bersama dengan Tuhan, walaupun dia sekarang tidak lagi manusia seperti dulu, tapi dia datang bersama Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya yang kudus kepada kita. Itulah cara Tuhan bersama kita, sehingga dia yang memperbaharui kita dengan Roh-Nya yang kudus itu. Roh-Nya yang kudus itu yang memancar dari diri kita, dan dunia akan melihat betapa kuatnya cahaya itu bisa memperbaharui kehidupan dunia apabila kita, setiap orang Kristen yang sudah dianugerahi cahaya kemuliaan itu, benar-benar konsisten hidup sebagai makhluk mulia, bukan makhluk yang sembrono atau makhluk yang jahat, tetapi makhluk yang benar-benar hormat dan berkemuliaan demi keagungan Yesus Kristus, demi pemuliaan umat manusia
dan penyelamatan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga kami dapat mengamalkan itu menjadi manusia-manusia yang memancarkan kemuliaan-Mu, sehingga seluruh dunia dapat merasakan cahaya kemuliaan-Mu yang menyejukkan dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin.